Perempuan apakah boleh sholat Jumat? Di Masjidil Haram perempuan sholat Jumat, di Masjid Nabawi perempuan sholat Jumat. Perempuan yang sholat Jumat maka tidak perlu lagi sholat zuhur, karena kewajiban Jumatnya sudah gugur. Nanti dengarkan khutbah Jumat baik-baik, lalu kemudian diam, mulut diam. Jangan khotib bicara, jamaah bicara juga, batal, tak dapatnya pahala Jumat. Idza qulta li sahibika ansit, kalau khotib naik ke atas mimbar, cantik mimbar Masjid Agung Batam ini, transparan. Hati-hati khotib, jangan sampai kain terbuka. Masya Allah, tabarakallah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib naik ke atas mimbar, fala yatakallaman ahadukum, jangan bicara. Wa may yatakallam, siapa yang bicara, faqad lagha, maka sia-sialah salat Jumatnya. Tiap malam mesti ada pengajian. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat tak ada pengajian karena wirid Yasin. Jumat malam Sabtu akhlak, tak ada guna banyak ilmu kalau tidak ada akhlakul karimah. Sabtu malam Ahad tabligh akbar, undang Ustadz Das'at Latif dari Makassar, undang itu Ustadz Yahya Walone yang paham tentang kristologi supaya kuat anak-anak kita. Pernah menjadi direktur rektor sekolah tinggi ilmu teologi di Papua. Undang pula itu Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk menyejukkan hati yang panas. Undang ustadz-ustadz, datangkan kemari, hadirkan dari Pulau Kalimantan, ada pakar tentang tasawuf namanya Al-Mukarram Tuan Guru Zuhdi, ada pula Tuan Guru Bakhit, datangkan, karena kita macam-macam komunitas di Batam ini, semua orang ada, orang Banjar, orang Makassar, orang Bugis, orang Minangkabau, orang Aceh. Maka ustadz-ustadz Nusantara dihadirkan kemari, sehingga malam-malam itu tak ada lagi alasan anak muda di Batam pacaran, anak muda di Batam keluyuran, tak ada. Kenapa? Karena setiap malam Ahad ada tabligh akbar, pengajian. Insya Allah kalau ini dilaksanakan, masjid kita tidak akan kosong, ramai dengan pengajian-pengajian seperti yang kita lihat hari ini. Masya Allah, yang di bawah ini duduk, yang di atas berdiri semua. Teringat saya, kenapa yang di atas ini tak bisa duduk? Apakah karena keramik belum dipasang? Mereka tak mau duduk karena ingin melihat ustadz dari atas. Yang di atas, apakah suara Ustadz Somad jelas? Kalau suara Ustadz Somad jelas, angkat tangan sebelah kanan. Tak jelas, tak ada yang angkat tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat masjid ini rasanya seperti terbit bulan purnama. Begitulah sahabat Nabi menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Oleh sebab itu ada anak-anak muda yang punya kesenian, marhaban, barzanji, nasyid. Ini komunitas-komunitas kumpul semuanya. Mungkin di masjid sana, mungkin ada di surau sana, ada di musola sana. Tapi malam Ahad, tabligh akbar, FPI hadir, pemuda Pancasila datang, KNPI datang, komunitas yang lain datang. Kamu dari mana? Kami dari KNPI. Kamu dari mana?
Kami dari PP, Pemuda Pancasila. Kamu dari mana? Kami dari FPI. Kamu dari mana? Kami komunitas Jombloan Sejati. Masya Allah. Kamu dari mana? Kami dari Hijabers. Mantap. Kamu dari mana? Preman tobat, tato tak hilang-hilang. Memang sudah tobat, tapi tato tak hilang. Nah, ini semuanya kebanggaan kita. Kapan berkumpulnya? Berkumpul tabligh akbar malam Ahad. Sehingga semua orang Batam sudah terbentuk dalam kepala dia, setiap malam Ahad ada tabligh akbar. Ba'da Isya. Tabligh akbar Isya jam 8, jam 9, jam 10. Habis itu tidur. 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun iktikaf. Macam malam tadi di Masjid Agung. Dari jam 2 ke jam 3 bengkel Fatihah. Ada tadi malam namanya bengkel Fatihah. Rupanya banyak saudara kita sholat tapi Fatihahnya belum betul. Alhamdu. Mana bisa alhamdu? Ha. Kalau ha dipegang dada bergetar. Tapi kalau tak bergetar dia. Tapi gosok gigi dulu. Alhamdulillah Rabbil, orangnya tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam 2 ke jam 3 bengkel Fatihah. Sehingga siapa yang Fatihahnya tak betul batal salatnya. Jam 3 ke jam 4 barulah muhasabah. Jam 3 ke jam 4 salat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 1 jam putus. Jam 4 ke setengah 5 muhasabah. Ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Menangis ustadz pembimbing muhasabah, makmum pun menangis juga di belakang. Kok kenapa menangis? Entah, aku tengok orang kiri kanan nangis, aku nangis pula. Kita menangis karena dosa kita banyak, karena maksiat kita banyak. Dari jam setengah 5 ke jam 5 baca Quran masing-masing sampai jam 5 azan subuh. Ini setiap pekan dilaksanakan. Ini saya bercerita tentang program bagaimana supaya masjid tetap ramai. Nampaknya bunyi ceramah saya ini macam menggurui, tapi tidak. Bagi Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia yang sekaligus Pak Menpan, yang sekaligus mantan Wakapolri, bagi beliau ini biasa, karena beliau biasa bicara tentang program-program masjid. Tapi hari ini saya sampaikan, masjid bukan cuman tempat sholat, tapi masjid pembentukan karakter umat. Tiap malam ada pengajian. Ngaji tak usah lama-lama. Habis Isya, habis maghrib sampai Isya. Dulu orang ngaji pengajian sampai jam 2 malam 4 kali setahun. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah. 4 kali cuman pengajian. Kita tidak. Bak kata pepatah orang Melayu, biarlah mencincang sampai ke landasan. Kajian pendek tapi selesai. Malam ini kajian kita dari maghrib sampai Isya 45 menit. Yang dibahas adalah bagaimana hukum mengusap kepala. Pendek aja tapi selesai. Menurut mazhab Syafi'i ambil air sikit aja, sah. Menurut mazhab Hanafi 1/4 kepala. Basahkan tapak tangan 1/4 kepala, sah. Menurut mazhab Syafi'i sikit saja, sah. Menurut Hanafi 1/4 kepala, karena kepala dibagi 4, 1, 2, 3, 4, 1/4 kepala saja basah, sah. Tapi menurut mazhab Maliki basah dari depan sampai ke belakang, sampai ke depan, nyambung ke telinga, sehingga umat tidak lagi saling menyalah-nyalahkan. Setuju? Bulan depan, pekan depan, kaji lagi masalah fikih.